Baik Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, kita lebih dulu menghadap Tuhan dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu oleh kasih anugerah-Mu Tuhan memberi kami saudara-saudara dalam Tuhan berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami memohon supaya Tuhan memberikan teguran kepada kami yang membutuhkan teguran, memberikan nasihat bagi kami yang membutuhkan nasihat, memberikan hiburan dan kekuatan bagi kami yang membutuhkan hiburan dan kekuatan, dan menuntun kami semua oleh kuasa Roh-Mu lewat firman-Mu, supaya kami hidup sebagaimana yang firman Tuhan kehendaki. Dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus juga melampaui semua kelemahan, keterbatasan manusiawi hamba-Mu, firman-Mu boleh disampaikan hanya sesuai dengan hikmat-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup dan roti hidup itu, kami sudah menaikkan doa ini. Amin. Baik, salam Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Terima kasih atas pembacaan tadi. Dan itu bacaan memang yang saya dapatkan dari pengurus lewat, saya pikirin dari salah satu santapan harian mungkin. Atau kalau tidak ya minta maaf. Tetapi pasti saya sehari ini secara tidak sengaja saya melihat di Facebook pagi-pagi ada orang yang dari satu gereja di Indonesia yang memuat bacaan yang sama. Jadi dari salah satu, tapi itu tidak masalah Bapak Ibu. Sebab ini firman Tuhan yang memang sangat penting untuk kita semua renungkan. Ketika ini bagian dari salah satu perkataan Yesus tentang dirinya. Yesus mengatakan, akulah terang dunia, akulah jalan dan kebenaran. Dan di sini Yesus mengatakan, di bagian lain dalam Yohanes 4 misalnya, Yesus mengatakan, akulah air hidup kepada perempuan Samaria yang dia temui di dekat sumur. Dan di sini Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Nah, dalam perkataan-perkataan ini dalam bahasa Yunani Yesus memakai ditulis ke bahasa Yunani di mana Alkitab pertama ditulis kata akulah ini Yesus mengatakan maksudnya ditulis bahwa Yesus mengatakan ego eimi, artinya dua-duanya berarti akulah. Satu penambahan yang tidak begitu kita mengerti. Mengapa misalnya saya katakan akulah penduduk Canberra. Kenapa saya harus bicara dua kali? Akulah penduduk Canberra. Tetapi maksud Yesus ialah untuk menyatakan bahwa dialah satu-satunya air hidup yang benar. Ada banyak air di dunia ini. Dan semua bisa memberikan kepuasan pada kita waktu kita haus. Tetapi hanya dia air hidup yang bisa memberikan kepuasan sampai kepada kekekalan. Sampai kekal. Demikian juga dengan pembacaan hari ini. Yesus mengatakan akulah roti hidup. Ya ada banyak roti di dunia ini. Ada banyak makanan di dunia ini yang bisa menghilangkan lapar kita. Kalau memuaskan kita kalau kita lapar. Tetapi Yesus ingin mengatakan hanya dia makanan rohani. Karena memang itu juga kalimat dan penulisan bahasa aslinya yang disebut roti hidup itu bukan hidup di dunia ini terutama. Tapi hidup yang selama-lamanya. Hidup secara dalam pengertian rohani. Maksudnya hanya dia yang memberikan kehidupan yang kekal. Bagi mereka yang memakan roti itu. Makan artinya menerima bukan. Kalau kita pergi ke pesta atau kemana saja dapat diberikan makanan atau kita beli makanan, kalau kita memakan makanan itu berarti kita menerimanya dengan sesungguhnya, tidak menerima setengah-setengah karena makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Dia tidak mengatakan siapa yang mengecap aku, tapi siapa yang memakan aku. Terima. Jadi mereka yang sungguh-sungguh menerima Yesus, menurut Yesus sendiri yang akan mendapatkan hidup kekal. Dan dia katakan di sini dalam ayat yang ke-35 tadi, akulah roti hidup, barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Mau tidak mau Bapak Ibu, kita kembali sebentar pada
Yohanes pasal 4, pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur itu. Kalau Bapak Ibu lihat baik-baik Yohanes pasal 4, di dalamnya pada suatu ketika Tuhan Yesus mengatakan, ketika perempuan itu mengatakan, Tuhan berikanlah aku air itu, Tuhan Yesus katakan, pergi panggil suamimu. Perempuan itu mengatakan, aku tidak punya suami. Karena Yesus Tuhan, dia tahu keadaan perempuan ini, dia katakan, betul memang, kamu tidak punya suami. Sebab kamu sudah punya 5 suami, dan sekarang yang kamu hidup sama-sama ini bukan suamimu. Itu kaget, Yesus bisa tahu tentang hidupnya. Nah, apa maksud Yesus ketika perempuan itu meminta Tuhan berikan air hidup itu padaku, lalu Yesus malah memberikan pernyataan tentang kehidupan perempuan yang sudah kawin 5 kali dan akhirnya yang ke-6 tidak kawin lagi, cuma hidup bersama. Maksud Yesus ialah, lihat kamu itu. Kamu coba memuaskan dahaga jiwamu dengan kawin 5 kali. Toh tidak puas-puas juga. Sekarang yang ke-6 kumpul kebo, toh belum puas juga. Tapi kalau kamu terima aku sebagai air roh yang menyegarkan jiwamu akan puas. Kamu jomblo seumur hidup pun tidak masalah, jiwamu akan puas. Itu kira-kira yang, bukan kira-kira, itu yang Yesus ingin katakan pada perempuan Samaria itu. Nah, Tuhan Yesus adalah pengkhotbah nomor 1 di dunia, tentu saja semua setuju. Tentu saja semua setuju itu. Dia pandai, dia tidak perlu seperti saya yang harus membaca buku demi buku, membuka YouTube, mendengarkan untuk khotbah ini. Saya jujur mendengarkan salah satu lecture dari salah satu ahli perjanjian baru paling terkenal di Amerika, Profesor Dr. D.A. Carson. Dan juga membaca buku beberapa ahli teolog dan juga beberapa website yang baik untuk kami pendeta-pendeta mempersiapkan khotbah. Tuhan Yesus tidak perlu itu semua. Dia tahu segala sesuatu. Apa saja yang kelihatan di depannya, dia bisa jadikan ilustrasi dan jadi khotbah yang hebat. Jadi pengajaran firman yang hebat. Waktu dia ketemu perempuan Samaria itu, dia berada dekat sumur. Dia katakan, akulah air hidup. Sekarang dia bicara dengan orang-orang ini, dia baru saja memberi makan 5.000 orang. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi dia bilang, akulah roti hidup. Dan orang-orang Yahudi tahu kalau tidak makan roti makanan paling penting mungkin waktu itu, sehingga kalau tidak makan ya mereka bisa mati. Yesus katakan, akulah roti hidup. Kita tahu latar belakang cerita ini dalam ayat-ayat sebelumnya. Setelah memberi makan 5.000 orang dan kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air, orang banyak cari dia. Ketika mereka menemukan dia, ayat yang ke-25, mereka tanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Nah, Tuhan Yesus juga selain pengkhotbah yang paling hebat, ya tentu saja dia Tuhan, dia tahu hati manusia. Dia tahu bahwa mereka cari dia karena mereka ingin makan roti lagi. Atau mendapatkan mujizat-mujizat lain yang bisa mendukung, menyenangkan hati mereka atau mendukung kehidupan mereka di dunia ini. Dan itu juga catatan kita orang Kristen. Jangan cari Tuhan hanya untuk kebutuhan di dunia ini, Bapak Ibu. Itu saya tidak akan bosan mengingatkan itu pada jemaat di mana saya diberikan kesempatan untuk melayani. Sebab Paulus katakan, kalau kamu hanya berharap pada Kristus untuk hidup di dunia ini saja, kamu adalah orang yang paling malang di antara semua manusia. Sebab Kristus menyiapkan hidup yang kekal. Jadi kalau doa kita hanya untuk semua kesuksesan di dunia ini saja, kita kita rugi sekali. Sebab semua itu akan selesai anyway. Semua perjuangan di dunia ini tidak seperti dongeng H.C. Anderson yang akan berakhir dengan happily ever after. Tidak. Semua perjuangan saya beritahu. Sebenarnya saya tidak perlu beritahu, kan semua sudah tahu. Tapi memang sewaktu-waktu patut diingatkan. Semua hal yang Bapak Ibu sedang perjuangkan saat ini, sehebat apapun, tahu akhirnya kemana? Akhirnya lulus sekolah? Bukan, itu cuma hasil sementara. Akhirnya naik pangkat, itu juga cuma hasil sementara. Akhirnya bisa punya uang lebih banyak di bank account, itu juga cuma hasil sementara. Akhirnya bisa punya apa saja,
properti, mobil yang lebih bagus, apapun itu. Itu semua hanya hasil sementara dari perjuangan hidup ini. Hasil terakhirnya Bapak Ibu semua akan masuk ke dalam kubur. Itu akhir dari perjuangan hidup di dunia ini. Karena itu Yesus katakan, akulah roti hidup. Terima aku supaya akhir dari perjuanganmu bukanlah di dalam kubur, tetapi di dalam kerajaan Allah yang kekal. Bapak Ibu, walaupun saya tentu saja bukan pengkhotbah sehebat Yesus, bahkan tidak sehebat banyak pendeta lain. Tapi kami, para pendeta, diajar di sekolah teologi bukan hanya mengenal konteks Alkitab, tapi juga mengenal konteks pendengar. Kalau saya khotbah di satu daerah miskin di provinsi asal saya, kemungkinan saya tidak akan mengucapkan kata-kata seperti yang baru saya ucapkan. Karena orang sana makan saya sudah baik. Tapi karena kita berada di tempat yang serba cukup, dan dengan mudah membuat kita lupa bahwa hidup yang serba cukup ini akan berakhir, kita memang harus diingatkan, dicambuk tiap hari. Ingat, kamu semua kenikmatan ini akan selesai. Kamu akan Alkitab berkata satu kali akan datang kematian dan sesudah itu penghakiman. Semua akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Allah satu saat. Jangan lupa itu Bapak Ibu, waktu sedang berjuang dalam segala kesibukan hidup ini, jangan lupa hal itu. Jangan pikir semua kenikmatan ini akan menjadi akhir seperti dongeng-dongeng, fairy tales yang diceritakan oleh Hollywood maupun para pendongeng hebat untuk cerita anak-anak. Tidak. Alkitab bilang satu saat kita menghadap penghakiman Allah. Dan Yesus ingin mengatakan supaya kamu jangan celaka pada saat itu. Sekarang terima aku sebagai roti hidup. Terima. Makan aku. Maksudnya bukan makan secara fisik, tapi terima sepenuhnya. Betul-betul dengan sepenuh hati terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih Tuhan sekalian. Orang-orang Yahudi waktu itu tidak terima. Tidak menerima itu. Yesus katakan, akulah roti hidup. Lalu mereka mulai mengeluh. Yesus katakan, yang datang padaku, menerima aku, tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Mengapa? Karena jiwa, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang menjanjikan hidup kekal bagi kita, entah kita punya sesuatu atau tidak punya sesuatu di dunia ini, jiwa kita akan dipuaskan. Sehingga jiwa kita tidak lapar dan haus lagi. Sejauh kita memiliki Yesus dan percaya sepenuhnya kepada dia sebagai Juru Selamat, sebagai Juru Selamat yang menyiapkan tempat di rumah Bapa bagi kita semua. Nah, ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup, terima aku, makan, terimalah aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang Yahudi tidak mau menerima dia. Ayat 41, mereka bersungut-sungut. Entah yang lebih tepat bersungut-sungut atau ya bisa bersungut-sungut, tetapi mereka berbicara di belakang, menggerutu, dia ini siapa? Dia kan anaknya Yusuf, tukang kayu itu. Datangnya dari Nazaret, kampung kecil, bukan dari Yerusalem, kota besar sana, bukan keturunan imam, kepala, Kayafas atau sebagainya. Kenapa disuruh kita dengar dia? Kenapa dia bilang dia datang dari surga? Mereka tidak bisa menerima dia. Memang banyak penafsir Alkitab, mungkin Bapak Ibu pernah baca, mengatakan bahwa ini adalah satu tanda, walaupun saya sendiri, setelah saya baca, bukan pengetahuan yang berasal dari diri saya sendiri, tapi setelah saya membaca, walaupun saya sendiri tidak melihat itu sebagai alasan utama, tetapi banyak penafsir Alkitab mengatakan ini orang-orang Yahudi memang dari dulu sudah suka pilih muka. Karena Yesus penampilannya tidak hebat, datangnya bukan dari kota besar, dari Nazaret, dia kurang dihargai. Walaupun dia menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan terakhir sebelum dia disalib, mereka lebih pilih Barabas daripada dia. Dia tidak dianggap. Walaupun dia sudah buat mujizat, berjalan di atas air, beri makan 5.000 orang.
Tetap dia tidak dianggap. Gereja masa kini jangan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi oke, itu bukan seperti saya katakan tadi. Itu penilaian banyak penafsir Alkitab, termasuk yang saya sebut tadi, Profesor D.A. Carson itu. Tetapi pesan utama sebenarnya yang lebih penting dari itu untuk diketahui di sini ialah memang orang-orang Yahudi memang tidak mau menerima Yesus. Dan mengapa mereka tidak mau menerima Yesus? Yesus katakan di situ. Ayat 43 Yesus katakan, jangan kamu bersungut-sungut. Tapi selanjutnya Yesus katakan, ini dan ini alasan utama mereka, mengapa mereka tidak bisa menerima Yesus. Dan ini alasan utama tapi yang lebih sulit. Kalau alasan yang tadi saya katakan itu mungkin bisa gampang, lebih mudah. Tidak begitu mudah, tapi lebih mudah untuk dideteksi dan lebih mudah untuk diatasi. Yang alasan tentang memilih-milih itu. Tetapi alasan kedua yang lebih sulit untuk kita tangkap, kita terima dengan hati kita, walaupun mungkin logika kita bisa terima, Yesus katakan dalam ayat yang ke-44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi ini bukan perlombaan bebas, Bapak Ibu. Olimpiade sudah hampir selesai. Kalau ada perlombaan antara maraton atau sprint, itu bebas. Semua yang ikut bebas berjuang sekuat mungkin untuk mendapatkan medali. Memang Rasul Paulus pernah berbicara di dalam Perjanjian Baru, berjuanglah untuk mendapatkan mahkota. Tapi Paulus sendiri mengajarkan bahwa sebenarnya mahkota itu sudah disediakan Tuhan bagi semua orang yang ia pilih sebelum dunia dijadikan. Paulus tidak mengatakan berjuanglah untuk dapat, kalau tidak mungkin tidak dapat, bukan. Paulus hanya mengatakan berjuanglah. Seperti Yesus waktu dia suruh orang masuk lewat pintu yang sempit, pintu yang jalan yang lebar dan sempit. Tuhan Yesus tidak katakan coba jalan lewat situ, mungkin bisa. Tidak, dikatakan jalan lewat situ, di sana ada kehidupan. Artinya memang sulit, tapi lewat situ. Sebab dia sudah menjamin kehidupan kekal di situ. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, Tuhan Yesus ingin mengatakan, seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan pada orang-orang Yahudi ini, kamu memang tidak akan terima aku. Kamu memang tidak akan terima, walaupun kamu sudah lihat mujizat, kamu lihat aku beri makan 5.000 orang, jalan di atas air, kamu tidak akan menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa? Karena memang Bapa tidak memberikan kamu kepadaku. Jawaban sulit, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingat saya menyinggung hal ini beberapa waktu yang lalu dalam khotbah sini. Saya lupa apakah di PMKC atau di St. Andrew Indonesia. Tapi saya mengatakan bahwa pengajaran seperti ini pernah memecah gereja di banyak negara. Pernah membuat Eropa goncang di abad-abad yang lalu. Pengajaran bahwa ternyata keselamatan kita itu ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh perjuangan kita. Bahwa keselamatan kita itu ternyata adalah anugerah Allah yang mau memberinya dan menarik orang-orang yang ia panggil, ia pilih untuk diselamatkan. Bukan terserah pada kita. Sulit diterima. Pertama kali saya mengenal pengajaran ini, saya tolak. Saya katakan pada Bapak Pendeta itu, no, it doesn't make sense. Mengapa? Karena kita sudah biasa dengan kebebasan, apalagi kita di dunia demokrasi sudah biasa dengan kebebasan, semua orang harus dan ini berkait pertama misalnya dengan Nats Efesus pasal 1. Kamu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Saya pernah tanya seorang yang pandai, punya posisi dan sebagainya, orang Kristen yang baik, saya tanya, Ibu, menurut Ibu siapa yang pantas dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan? Dan beliau menjawab dengan tegas. Itu bukan di Australia sini, Bapak Ibu. Menjawab dengan tegas, semua orang punya hak untuk dipilih. Misunderstanding yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Pada Alkitab berkata tidak ada orang yang pantas dipilih karena semua sudah jatuh ke dalam dosa. Roma 3:23, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau selamat hanya karena anugerah. Dan Yesus katakan di sini, kamu tidak terima aku sebagai roti hidup. Mengapa? Karena memang kamu bukan orang pilihan. Allah tidak memberikan kamu kepada aku untuk diselamatkan.
belum mengerti sekarang, tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya juga mengambil waktu mungkin 4 tahun baru mengerti pengajaran ini. Oh, keselamatan kita memang 100% anugerah Allah. Bukan hasil usaha kita. Usaha kita ialah berbuat baik sebanyak mungkin untuk memuliakan Allah yang sudah memberikan kita keselamatan. Berjuang, susah bagaimanapun berjuanglah untuk bisa mentaati firman Tuhan. Untuk menyenangkan hati Dia yang sudah memberikan keselamatan. Sudah menentukan keselamatan bagi kita sebelum dunia dijadikan. Yang sudah memberikan kita kepada Yesus untuk menjadi umatnya. Sehingga Yesus panggil kita untuk jadi percaya. Yesus tidak mati di salib untuk spekulasi. Oh, coba-coba saya dipaku sampai mati ya. Mudah-mudahan ada yang mau ikut ya, selamat. Kalau tidak ya apa boleh buat. Walaupun tangan saya sudah lubang, kaki lubang, lambung ditikam, diludahi, dicambuk ya. Ya kalau tidak ada yang mau ikut ya bagaimana lagi. Tidak, Yesus tidak mati untuk itu. Yesus mau mati di salib, menderita begitu macam. Karena Dia tahu sudah ada orang-orang yang Bapaknya berikan pada Dia ini. Sekian juta atau miliar orang akan menjadi percaya dan menjadi pengikutmu. Tapi karena mereka orang berdosa, kau harus mati di salib supaya mereka jangan pergi ke neraka. Mereka bisa ikut kau ke surga. Dan karena Yesus katakan, dagingku adalah roti yang hidup. Terima aku akan berikan dagingku. Kayu salib. Supaya kamu yang terima aku. Tidak akan mati dan mati saja. Dan pergi ke neraka. Tapi akan aku bangkitkan. Pada hari kedatanganku yang kedua kali. Seperti yang dia sampaikan di sini. Di beberapa ayat sebelumnya. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Bagaimana Yesus menarik? Kata menarik kalau tidak ditarik oleh Bapakku dalam bahasa aslinya itu bisa berarti draw atau drag. Jadi menarik atau menyeret. Memang dalam Alkitab kan ada Tuhan Yesus berikan perumpamaan tentang seorang yang mengadakan pesta, lalu orang yang diundang menolak untuk datang. Tuhan Yesus bilang, Tuhan pesta katakan pada hamba-hambanya, pergilah ke seluruh sudut kota dan paksalah orang-orang masuk. Kalau dipaksa ikut kerja bakti, kita mungkin tidak mau Bapak Ibu. Tapi kalau dipaksa masuk surga, hidup bahagia selama-lamanya, mau tidak Bapak Ibu? Kalau dipaksa untuk hidup kekal selama-lamanya, saya percaya tidak ada yang akan menolak. Tetapi mengapa harus memakai kata itu? Dan kata draw dalam bahasa Inggris di sini menarik. Tidak ada yang akan datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku yang satu. Aku. Kata yang sama ini maknanya sama dalam bahasa aslinya itu dipakai juga misalnya dalam Yohanes 21 ayat yang ke-11 dan beberapa ayat di sekitarnya. Waktu murid-murid tidak dapat ikan, lalu Tuhan menjala ikan, mencari ikan tapi tidak dapat, lalu Tuhan Yesus bilang buang di sebelah kanan. Mereka buang dan dapat ikan banyak sekali, 153 ikan besar. Lalu dikatakan mereka menarik ikan itu, jala itu ke dalam perahu. Nah, sudah pasti ikan-ikan itu tidak menyerahkan diri, silakan menangkap saya mau bersedia dengan senang hati, dipancing, dijala, ditangkap dan sebagainya. Seperti kita Bapak Ibu. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, tidak ada yang mau datang mengikut Tuhan. Siapa yang mau? Susah. Kalau mau sungguh-sungguh susah. Seperti minggu lalu dalam ibadat Saint Andrew, atau minggu-minggu sebelumnya katakan, tidak ada yang jadi penonton di dalam mengikut Kristus. Semua harus berperan. Dan peranan itu yang kelihatan enak. Di antara orang-orang yang saling mengenal, mengasihi, menyanyi bersama. Saya khotbah juga banyak yang angguk-angguk, bersyukur, puji Tuhan. Yang nyanyi juga waktu menyanyi sangat dihargai tentu saja. Dan jangan dihargai bahwa mereka bersedia menyanyi. Ada yang memimpin liturgi di sini, tentu saja kita semua menghargai dan bahkan sesudah ibadat, saya usahakan kalau tidak lupa, umumnya tidak lupa, usahakan mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang ikut mengambil bagian dalam pelayanan.
musisi juga demikian. Yang kelihatan itu enak, nyaman. Tapi sebenarnya kalau kita melayani Tuhan, kita sedang berperang melawan iblis, Bapak Ibu. Kalau sungguh-sungguh melayani, dia akan ciptakan momen demi momen untuk menghalangi kita untuk tetap setia pada Tuhan. Karena itu, umumnya kita secara alamiah tidak mau. Tetapi Tuhan katakan jangan takut. Bapakku yang penuh kuasa akan menarik kamu kepadaku. Menarik, dia akan menarik. Dengan apa? Dengan pekerjaan Roh Kudus. Dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Dan itu yang dimaksud salah satunya kitab Nabi Yesaya pasal 54 ayat yang ke-13. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Yesaya 54 ayat 13 kalau saya tidak salah, pasti Yesaya 54 ayat 12, 13 dan seterusnya. Ada dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sayang sekali bukan sayang sekali tapi dikatakan sedikit dikatakan semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Ini nubuat tentang Yerusalem yang akan diberikan Sion yang akan diberikan masa depan baru oleh Tuhan. Nabi Yesaya mengutip di situ menulis semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi terjemahan bahasa Inggrisnya NIV atau NKJV misalnya mengatakan all your children shall be taught by God. Anak-anakmu akan diajar oleh Tuhan. Nah, Yesus tentu saja tahu seluruh Alkitab. Dia katakan seperti janji yang Nabi Yesaya pernah katakan, kamu semua mereka yang Tuhan panggil, yang Allah tarik dari dunia yang penuh dosa ini untuk menjadi anggotaku, anggota Yesus maksudnya, akan diajar oleh Allah sendiri lewat pekerjaan Roh-Nya. Memang lewat hamba-hambanya yang menyampaikan firman, termasuk Yesus. Tetapi pemberitaan firman seperti ini, bagaimanapun hebatnya, tidak bisa mempertobatkan satu orang pun. Kecuali kalau Roh Kudus bekerja. Kecuali kalau Allah dalam kuasa Roh-Nya menarik orang itu untuk percaya dan bertobat. Yesus mengatakan itu. Kamu tidak ikut karena memang kamu tidak ditarik. Dan karena kamu tidak ditarik oleh Allah, walaupun kamu dari nenek moyangmu sejak zaman Musa sudah dengar hukum Taurat, diajar oleh Allah lewat nabi-nabinya, toh tidak pernah terima juga. Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Tiap kali firman diberitakan, khotbah dilayangkan seperti ini, bisa. Saya pribadi juga kadang-kadang mohon bantuan beberapa saudara di sini juga di jemaat yang lain untuk coba mengevaluasi sedikit khotbah saya. Maksudnya isinya tentang apa saja. Tetapi yang utama yang saya ingin dievaluasi, apakah khotbah saya, dan bukan saya saja, semua pengkhotbah, sesuai dengan firman Tuhan yang sebenarnya. Evaluasi utama tentang suatu khotbah, jangan, kalau tentang hal-hal teknis, misalnya, karena saya dari mulai jadi pendeta sudah biasa dengan sound system, sehingga kadang-kadang tidak bisa memperkirakan apakah orang saya dengar atau tidak. Itu gampang, bisa datang dan bisik-bisik, tolong bicara keras atau sebagainya. Itu gampang di atas, apalagi di sini. Puji Tuhan kita ada sound system yang cukup bagus dan sebagainya. Tetapi maksudnya hal-hal yang lebih mendasar dari itu. Dan memang jujur jarang saya dapatkan orang yang datang dan bilang, Pak tadi natsnya mengatakan begini. Konteksnya seperti ini. Kenapa Pak Pendeta mengatakan seperti ini? Padahal Bapak Ibu harus belajar. Pengikut Tuhan Yesus yang benar harus belajar untuk seperti itu. Maksud saya tidak harus pergi evaluasi semua pendeta. Pergi katakan langsung pada pendetanya, tidak harus. Tapi harus melihat khotbah-khotbah dilayangkan. Itu sesuai dengan nats Alkitab yang dibacakan atau tidak. Merupakan eksposisi dari nats itu atau merupakan eksegesi. Artinya pesan firman itu ditarik keluar. Atau merupakan eisegesi. Artinya
pikiran dari luar yang dibawa masuk ke dalam nats ini dan diuraikan sebagai pikiran manusia, walaupun mencantolkan ke ayat-ayat ini. Hal seperti itu harus diperhatikan. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau sebuah pemberitaan firman tidak sesuai dengan firman Tuhan, sebuah khotbah, mau saya renungan khotbah dan sebagainya, baik yang didengar langsung maupun yang dibaca tiap hari, buku-buku, saat teduh ataupun tidak sesuai dengan nats Alkitab yang dimaksudkan. Tapi harus berdoa bagi pendeta itu atau penulis itu, supaya dia memakai jabatannya dengan benar. Belajar lebih baik dan sebagainya. Ya mungkin saya juga harus didoakan. Nah, tetapi kalau apa yang disampaikan oleh hikmat Tuhan dan oleh doa dan oleh pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, lalu mengerti, mengiyakan bahwa apa yang disampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan, dengar baik-baik. Sebab itu yang Yesus katakan sini, mereka akan diajar oleh Bapakku. Itu yang Nabi Yesaya katakan. Anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Akan diajar oleh Tuhan. Dan yang tidak menerima itu, artinya bukan sekali tidak terima, mungkin tahun depan bertobat, terima itu ceritanya lain. Itu berarti Tuhan berproses dalam orang itu. Tapi yang bertahun-tahun tidak terima, kemungkinan besar orang-orang itu memang tidak pernah diselamatkan oleh Tuhan. Itu kata Alkitab. Kamu memang tidak pernah ditarik oleh Bapakku. Seperti kata Yesus ini. Apakah ini ancaman? Ya, ancaman bagi mereka yang tidak percaya. Tapi bagi kita yang percaya, yang belum sempurna, yang mendengar khotbah hari ini, saya juga kan dengar mungkin capek, tidak ini dengan baik. Tidak tahu, mungkin pendeta khotbah 20 menit atau 30 menit dan cuma ingat 2 menit pertama, 10 menit pertama, kan itu hanya berarti bahwa kita ini orang yang sudah diselamatkan tapi belum sungguh-sungguh menyadari anugerah Allah dan harus lebih sungguh-sungguh mulai sekarang ini. Supaya kita betul-betul bisa menikmati keselamatan kita. Jangan hidup di dalam terombang-ambing oleh berbagai hal, seolah-olah hal-hal yang kita alami di dunia ini lebih menentukan daripada janji Kristus, janji keselamatan oleh Kristus. Tuhan sekalian, mereka yang ditarik oleh Bapa akan menerima pengajaran Bapa itu. Mereka yang diselamatkan akan menerima pemberitaan firman Tuhan yang benar. Dan percaya, dengan rendah hati menerimanya dan percaya. Mengapa saya sebelum lanjut ke bagian terakhir khotbah ini Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus katakan dalam ayat 44, ayat yang ke-43, jangan kamu bersungut-sungut. Ketika orang-orang ngomel, ini anaknya Yusuf, kenapa dia bilang dia datang dari surga? Kenapa Tuhan Yesus katakan jangan kamu bersungut-sungut? Apakah Tuhan Yesus tersinggung? Wah, mereka anggap enteng saya, mentang-mentang saya cuma anak tukang kayu. Saya buat mujizat, mereka tidak hargai ya. Saya berkorban, ini mereka tidak hargai sama sekali. Mereka lebih hargai Barabas, mereka lebih hargai imam-imam besar. Bukan itu poin utamanya. Bukan itu poin utamanya. Poin utamanya Tuhan Yesus katakan jangan bersungut-sungut, ialah jangan menempatkan diri kamu sebagai tim penilai untuk pekerjaan Tuhan. D. Eckerson mengatakan orang-orang ini mencoba menempatkan diri mereka sebagai juri, sebagai tim evaluasi. Lihat kira-kira Yesus ini betul atau tidak ya. Kelihatannya dia anak tukang kayu, mana bisa datang roti dari surga. Tidak, Yesus yang akan berdiri menjadi hakim bagi kita semua. Bukan kita yang menghakimi pekerjaannya. Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan kemudian bahwa Allah mengajar mereka yang dipanggil, yang ditarik untuk percaya, ialah seperti itu. Dengan rendah hati, menerima pemberitaan firman Tuhan. Jangan berdiri menilai, ini kira-kira saya mau terima, tidak, ini kata-katanya, ini orang tidak menyenangkan. Wah ini begini, ini begini. Jangan Bapak Ibu.
Hanya kalau satu pemberitaan firman Tuhan bertentangan sendiri dengan bacaannya, baru ini salah. Tapi kalau pemberitaan sesuai dengan firman yang dibaca, jangan jadi tim penilai Bapak Ibu. Dalam hal itulah Tuhan Yesus katakan, jangan kamu bersungut-sungut. Makan roti hidup, terima roti, terima firman yang Dia berikan. Percaya, orang seperti itu yang Yesus katakan akan Dia bangkitkan pada akhir zaman. Buat apa beragama capek-capek Bapak Ibu? Kalau hanya untuk di dunia ini. Buat apa capek-capek beragama? Apalagi agama Kristen, susah Bapak Ibu. Harus rendah hati. Harus rendah hatinya luar biasa, bertentangan dengan hakikat. Maksudnya kecenderungan pribadi kita selalu bertentangan. Misi kekristenan itu kalau kita mau jalankan sungguh-sungguh dalam hidup tiap hari, kata seorang teolog terkenal, tidak mungkin ada satu hari kita lewati tanpa merasa sakit hati. Kalau benar-benar mau menjalankan misi itu. Bagaimana kalau bawahan di kantor datang, kita omong, dia langsung balik pergi. Mau maki dia, dia tahu ini pengurus gereja. Malu-maluin. Dan sebagainya. Orang menghina, orang melakukan apapun. Buat apa? Kalau semua itu hanya untuk memuaskan diri di dunia ini. Ada agama lain mengajarkan kita berbuat baik supaya hati kita puas, senang. Tidak. Kita berbuat baik supaya Tuhan dimuliakan. Walaupun kita sakit hati, Tuhan akan berikan kekuatan. Mengapa? Karena Dia siapkan hidup kekal bagi kita. Dan Dia katakan sini, kemudian mereka makan roti tidak akan mati. Maksudnya memang manusia akan mati, bagi yang orang percaya maupun orang tidak percaya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus tidak akan mati ialah ya memang mati secara fisik, tapi jiwa langsung pergi kepada Tuhan dan menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, melaksanakan janjinya untuk membangkitkan kita semua. Pada akhirnya dalam ayat terakhir pembacaan tadi, ayat 51, Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi Dia akan memberikan dagingnya, disalibkan, supaya kita menerima hidup yang kekal. Dia tidak seperti mana dulu yang diterima oleh nenek moyang orang Israel di padang gurun. Orang Israel bangga, nenek moyang kami dapat mana dari surga. Mereka ingin melihat kami punya tradisi keagamaan yang kuat. Sampai dulu Tuhan kasih roti turun dari surga. Yesus bilang, walaupun kamu pernah lihat roti turun langsung dari surga karena kamu sangat beragama, kamu tidak selamat karena itu. Kamu selamat kalau kamu terima aku sebagai juru selamat. Peringatan yang klasik sekali Bapak Ibu bahwa dalam hal ini Yesus tidak berbicara pada orang-orang ateis, tapi pada orang-orang beragama. Seorang profesor pada Westminster Theological Seminary pernah menulis sebuah buku namanya Profesor Michael Horton. Dia menulis buku berjudul The Christless Christianity, kekristenan tanpa Kristus. Orang-orang yang beragama, rajin mungkin, tetapi tidak terima Yesus sungguh-sungguh dalam hati mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang mau terima Yesus sebagai Juru Selamat tapi tidak mau terima sebagai Tuhan. Jadi tentukan sendiri. Oke, hukum pertama, kedua, ketiga, ke-9, ke-10 saya mau ikut. Yang ke-8, aduh tunggu dulu. Itu tidak terima Yesus sebagai Tuhan. Tapi mereka sungguh-sungguh. Dan dalam nats ini Tuhan Yesus mengingatkan. Terima Dia. Makan roti. Artinya terima sungguh-sungguh, tidak ada komprominya. Terima sungguh-sungguh Dia sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Terima sungguh-sungguh Dia sebagai Tuhan yang mengatur hidup kita tiap hari. Tiap hari. Semua itu bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan. Tapi semua itu adalah tanda bahwa kita memang sudah diberikan keselamatan oleh Allah. Dan karena itu kita ditarik oleh Allah, oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi anggota Kristus. Kebenaran itu, kebenaran bahwa Kristus satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya roti hidup, harus kita pegang teguh
Seperti tema di sana, setia kepada kebenaran. Dalam hidup kita tiap hari. Pegang teguh itu, Bapak Ibu. Tidak ada hal lain yang bisa menghibur kita menghadapi hidup yang selalu penuh tantangan ini. Amin.